Hai teman-teman sekalian, para pejuang CPNS, SKB Bahasa Inggris soal bocoran. Soal bocoran disebut juga dengan FR. FR itu kita dapat dari orang-orang yang sudah pernah mengikuti SKB. Dalam hal ini, SKB Bahasa Inggris. Ya. Mari kita mulai. Number one, I've been spending a lot of time in antique shops looking for the perfect blank blank clock. Ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau mengerjakan soal model nomor satu ini, tetapi di sini di channel saya, channel IDP atau IDP, saya akan memberikan tips kepada teman-teman sehingga lebih mudah untuk dimengerti dan bisa mengingat dalam waktu yang lebih lama. Ya, kita perhatikan di sini ada 4 kata sifat little brown Italian cuckoo. Ya, bisa mungkin kita bisa mengira-ngira yang mana yang lebih melekat ke jam dinding. Ya, itulah yang kita dekatkan, itulah yang kita letakkan paling dekat ke kata benda clock. Di sini pilihan terakhirnya semuanya adalah kuku. Kuku itu teman-teman burung kukuk ya. Jadi bila kita masukkan menjadi kuku clock yang berarti jam dinding burung kuku. Teman-teman tentu tahu ya, jam dinding yang bila pas dia waktunya di pukul 4 atau pukul 5 dan sebagainya, jam tersebut akan berbunyi seperti ini. Kuku, kuku. Ya, tentu teman-teman sudah tahu. Jadi ini adalah akan diletakkan paling dekat ke jam dinding dan setelah itu apa? Itu ada peraturannya atau ada tata bahasanya. Di sini sudah saya tuliskan ya, judulnya adjective order ya. Peletakan kata-kata sifat yang dilekatkan pada kata benda. Tentu ini kita masukkan setelah ada quantifier. Ya, quantifier itu bisa sebuah atau an, bisa juga the, ya, bisa juga some, bisa juga a bundle of, ya. Setelah itu baru kita masuk ke pilihan 1 sampai 4 ini, teman-teman. Yang pertama itu dan yang kedua opsi. Jadi pertama dan kedua opsi. Apa itu op? Di sini singkatan dari opinion. Ya. Opinion adalah pendapat ya, pendapat terhadap suatu benda dan sebagainya. Jadi tentu pendapat itu bisa berbeda ya. Di sini yang dimaksud dengan pendapat seperti great, perfect, di sini ada perfect ya teman-teman ya. Nice, good, bad dan sebagainya. Oke. Yang kedua, C di sini adalah size ya. Size atau ukuran ya. Bisa small, big, large, little dan sebagainya. Yang ketiga, age. Age adalah umur ya atau usia. Ini bisa umurnya berapa lama, berapa tahun. Bisa juga kata new, old ya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah SH, ini singkatan dari shape ya, shape atau bentuk ya. Bentuk itu bisa square ya, persegi ya, persegi panjang ya, bisa juga round ya. Itu untuk nomor 4. Next, number 5. Number 5, color. Ya, warna. Warna sudah jelas ya teman-teman ya. Number 6, ini original. Ya, original ini berhubungan dengan asal benda tersebut ya. Bisa asal tempatnya, bisa juga asal negaranya. Di soal kita di sini ada kata Italian ya, Italian. Yang berikutnya M, ini adalah material. Ya, bahan baku atau bahan dari benda tersebut. Contoh mungkin yang bisa saya berikan wooden chair ya. Wooden chair berarti kursi yang terbuat dari kayu. Yang berikutnya qualifier. Ya, qualifier di sini sudah ada dia qualifier kuku ya. Kuku itu gabung dengan clock, kuku clock. Dia adalah yang paling menyatu. Makanya dia di sini dibuat yang terakhir yang paling dekat ke kata benda. Contoh lain dari nomor 8 ini qualifier, contohnya adalah sampul buku. Jadi kita katakan book cover. Ya, demikianlah. Jadi kita sudah bisa mengerjakan soal ini. Yang pertama sebelum masuk yang ke-8 ini adalah quantifier. Di sini quantifiernya sudah ada
kata the ya. Jadi quantifier bisa kita katakan pembilang ya, pembilang atau penunjuk. Yang berikutnya opinion, seperti yang saya katakan tadi, dia sudah masuk ke soal juga ya. Setelah itu size ya, size tadi big, large, small, little. Jadi di sini sudah ada kata little. Jadi pasti pilihan C dan D adalah salah ya. Sekarang kita menentukan A atau B. Ya, setelah size kita masuk age ya. Di sini tidak ada, di soal ini tidak ada masalah umur. Yang keempat shape ya, shape bentuk juga tidak ada. Yang berikutnya color. Ya, ada kata brown. Jadi setelah little yang berikutnya ada brown, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan saja. Original di situ ada Italian ya. Setelah itu original pas, material tidak ada, dan qualifier kuku itu sendiri. Oke, baiklah. Tentu lebih gampang untuk dimengerti ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ke nomor 2. Toronto blank blank is heavily populated, is a multicultural city. Ya. Di sini pilihannya ya, pilihannya adalah yaitu kata yang berarti yang. Jadi jawabannya kalau tidak B adalah D ya, karena where atau when adalah jelas salah. Bagaimana kita menentukan pilihan which atau that ya? Seumpamanya kita masukkan aja dulu di sini yang teman-teman ya, baik itu which atau that, karena kedua artinya di dalam bahasa Indonesia adalah sama ya. Jadi bila kita masukkan Toronto yang populasinya padat adalah sebuah kota multikultural ya. Bagaimana kita menentukannya ya? Yang bisa saya berikan kepada teman-teman ya. Di sini inti dari kalimat ini adalah Toronto adalah sebuah kota yang multikultural ya. Toronto adalah sebuah kota multikultural ya. Jadi di sini apakah penambahan informasi mengenai yang berpenduduk sangat banyak diperlukan atau tidak ya. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa penambahan informasi berpopulasi berpopulasi yang padat ya, itu tidak dibutuhkan, hanya sekedar penambahan. Karena jika ini pun dihilangkan, maka Toronto adalah sebuah kota yang multikultural ya, bisa dimengerti. Jadi untuk penambahan informasi yang hanya sekedar penambahan ataupun tidak diperlukan, maka kita memakai which ya. Jadi di sini jawabannya adalah B ya, yaitu which. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ini ada hubungannya dengan nomor 2 sehingga teman-teman lebih mengerti penggunaan atau perbedaan penggunaan antara that dan which. Kita baca. The movie blank blank we saw last weekend was really good. Ya. A this, B that, C which, D what. Ya. Kembali lagi di sini pilihan jawabannya antara that sama which ya. Ini sudah jelas salah. Oke. Sekarang kembali lagi seperti yang tadi teman-teman sekalian, apakah dengan menghilangkan informasi tambahan di sini, informasi tambahannya adalah yang kita lihat akhir pekan yang lalu ya. Bila kita hilangkan mulai dari sini sampai ke sini ya, film tersebut was really good, sangat bagus. Apakah teman-teman mengerti jika ada yang mengatakan film tersebut sangat bagus? Tentu timbul pertanyaan, film yang mana? Ya. Jadi di sini teman-teman, informasi tambahan di sini itu sangat diperlukan atau esensial. Jadi untuk informasi yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan, ya, kita memakai that. Jadi jawabannya di sini adalah that. Ya. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya dengan penjelasan saya. Kita lanjut ke number 4 ya. As a student, I always had
instant noodles for breakfast titik. This mean that I titik titik atau blank blank for breakfast, ya. Sebagai seorang pelajar, saya selalu makan mie instan untuk sarapan. Ini berarti bahwa saya titik titik untuk sarapan. Oke. Pilihannya A, I'm used to having instant noodles. B, I'm having instant noodles. C, I like to have instant noodles. D, I used to have instant noodle. Ya, teman-teman sekalian, di sini kata kuncinya untuk menjawab adalah had. Ya, had di sini berarti yang dilakukan di waktu lampau. Dan perhatikan di sini, I always. Ya, berarti ini bisa kita artikan dulu aku selalu makan mie instan untuk sarapan, ya. Jadi kita perhatikan pilihan A. Pilihan A, I'm used to having, di sini juga secara gramatikal sudah salah, ya. Yang B, I'm having instant noodle, berarti di sini dia sedang sarapan, padahal ini di waktu lampau, ya. Yang pilihan ketiga, I like to have instant noodle, ya, ini juga salah, ini adalah bentuk present tense, sedangkan di sini dia bentuk past tense. Dan yang D, I used to have instant noodles for breakfast. Ya, ini used to, ya, dia dalam bentuk past tense, yang berarti kebiasaan dalam waktu lampau. Ya, di sini teman-teman, jika teman-teman masih belum paham, ya, perbedaan past tense dan present, saya juga ada video di channel saya. Saya mohon teman-teman juga mengunjungi channel saya, ya. Jadi teman-teman bisa melihat video-video yang sudah saya buat. Jadi satu kali lagi jawaban untuk nomor 4 adalah D. Dan saya harap teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat dari video saya. Dan jika teman-teman suka, silahkan ketik tombol like. Dan pada teman-teman yang masih baru pertama sekali, saya ucapkan terima kasih berkunjung ke channel saya. Dan silahkan berikan komentar, ataupun kalau ada pertanyaan, berikan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan jawab. Ini adalah nama saya, IDP atau IDP, dan ini nomor HP, handphone saya, ataupun WhatsApp number saya. Jika teman-teman ingin bertanya lebih mendalam mengenai materi bahasa Inggris, baik itu mengenai SKB ataupun hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris, silahkan hubungin saya di nomor ini melalui telepon ataupun WhatsApp. Dan jika teman-teman ingin mendapat bimbingan belajar dari saya juga bersedia. Saya bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman, dan sudah ada beberapa orang yang menghubungi saya untuk mendapat bimbingan belajar dari IDP. Once again, thank you very much for watching my channel and see you next time. Goodbye.